Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kuliah hari ini membahas tentang wawasan akidah dan jangkauannya. Tujuannya pertama mengakui hanya bertuhankan Allah SWT. Allah Maha Esa, tempat memohon. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah adalah tempat memohon, tempat mengabdi, dan tujuan akhir hidup. Yang kedua, menghayati bahwa Islam berarti berserah diri hanya kepada Allah. Umat Islam dengan tulus mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Dengan berserah diri itulah diperoleh ketenangan batin, kemantapan hidup dan kesehatan mental. Yang ketiga, mengetahui bahwa hubungan antara individu dengan Allah adalah langsung tanpa perantara, baik dalam penyerahan diri, bermohon maupun dalam taubat. Islam tidak mengenal sistem kependetaan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa setiap perbuatan didasarkan atas mardotillah, ikhlas karena Allah. Sholat pun bila didasarkan memamerkan pada orang lain justru dicap sebagai pendusta agama. Yang kelima, meyakini bahwa setiap kebaikan berasal dari Allah SWT. Setiap keburukan merupakan akibat dari perbuatan atau kesalahan manusia itu sendiri. 6. Mengendalikan hawa nafsu. Islam tidak mematikan hawa nafsu, melainkan menyalurkannya sesuai dengan fitrah manusia dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Yang ketujuh, mengetahui bahwa akal manusia sangat terbatas. Islam tidak bertentangan dengan akal sehat. Berkali-kali terbukti ajaran yang tidak masuk akal bukan ajaran Islam. Yang kedelapan, menyadari bahwa manusia memiliki otonomi penuh dalam menentukan keyakinan hidupnya, termasuk apakah ia menjadi golongan muslim, kafir, musyrik, munafik maupun ahli kitab. Tidak ada paksaan dalam agama, sebab sudah jelas mana petunjuk jalan yang benar dan mana yang sesat. Yang kesembilan, meyakini bahwa manusia memiliki kalbu atau hati nurani yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan akal. Kalbu dapat tajam atau tumpul tergantung dari pemeliharaan diri. Apabila kalbu baik, baiklah orang itu. Apabila kalbunya tidak terpelihara, maka jahatlah orang itu. Kesepuluh, menyadari bahwa Islam tidak memisahkan antara amal dengan ibadah. Setiap amal baik yang dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim menjadi ibadah, baik dalam kedudukannya, dalam tidurnya, dalam bekerja, bahkan dalam bersenda gurau pun merupakan ibadah. Kemudian yang ke-11, meyakini bahwa kebaikan adalah keindahan akhlak. Berarti telah berakidah yang benar. Kejelekan adalah tanda-tanda dosa, berarti menyimpan akidah, penyimpangan akidah. Sehingga merasa gelisah apabila berbuat perbuatannya diketahui oleh orang banyak. Yang ke-12, menjauhi 4 dosa besar. Pertama, menyekutukan Allah yang disebut dengan musyrik.
kedua durhaka kepada ibu bapak, ketiga membunuh manusia tanpa hak, dan keempat memberi kesaksian palsu. Kemudian yang ke-13 menyadari bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia di hadapan Allah dan mendapatkan pahala dari amalan yang diusahakannya dan menanggung siksa dari dosa yang diperbuatnya. Yang ke-14 mengetahui bahwa Islam tidak pernah menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus dicapai dengan niat yang baik pula. Baik buruk niat seseorang hanya dapat diketahui oleh Allah SWT dan orang yang bersangkutan. Kemudian yang ke-15 mengetahui bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat adil baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Keadilan seringkali tidak diperoleh di dunia. Keadilan mutlak diperoleh di akhirat, yaitu di hari kebangkitan. Kemudian yang ke-16 mengetahui bahwa kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah tidak diukur dari jabatannya, dari kekayaannya, dari ilmunya, melainkan dari ketakwaannya. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama di sisi Allah. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan sifat kodrat masing-masing dan secara individual bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang ke-17 mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan diwajibkan menutup aurat sesuai dengan ketentuan Islam. Menutup aurat berarti mengangkat derajatnya sendiri dan derajat umat Islam. Sebaliknya, tidak menutup aurat berarti merendahkan diri sendiri, merendahkan umat, melecehkan akidahnya, dan melanggar fitrahnya sebagai manusia. Yang ke-19 mengetahui bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi rasial. Perbedaan warna kulit, kasta, dan keturunan bukan ajaran Islam. Dalam Islam semua manusia sama, maka akidah mereka pun mestinya sama, yaitu akidah Islam. Yang paling mulia di antara manusia ialah yang paling takwa. Kemudian yang ke-20 menyadari bahwa sesama mukmin adalah bersaudara. Kehidupan sesama muslim seperti tembok bangunan yang saling memperkuat satu sama lain, ya, saling memperkuat satu sama lain. Kasih sayang merupakan dasar pergaulan sesama mukmin. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ke-21 mengetahui bahwa risalah yang terpenting dibawa Nabi Muhammad SAW ialah menyempurnakan budi pekerti mulia, baik buruk, benar salah, halal haram, sunat makruh, bahkan hal-hal mubah telah jelas diatur dan dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-22 mengetahui bahwa Islam adalah umat yang mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, atau umatan wasaton, untuk menjadi saksi bagi manusia tentang kebenaran dan keadilan. Seorang muslim adalah pencipta kebenaran. Dia selalu berdoa kepada Allah SWT Sang Khalik, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hal-hal yang benar sejelas-jelasnya dan karuniakanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya.
perlihatkanlah kepada kami hal-hal yang batil sejelas-jelasnya, dan karuniakanlah kepada kami untuk dapat menjauhinya. Itulah doa seorang muslim. Kemudian yang ke-13, mengetahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menghargai orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah karena mencari ilmu atau mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Selanjutnya Nabi juga melanjutkan sabdanya, segala sesuatu ada jalannya. Salah satu jalan ke surga adalah ilmu pengetahuan. Hadis riwayat Ahmad. Baik saudara sekalian, selanjutnya Al-Quran adalah kitab atau kitab suci dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah kitab suci agama yang berintikan keyakinan dan perbuatan atau amal. Keyakinan itu merupakan akidah yang di atasnya berdiri syariat Islam. Dari syariat itu keluarlah perbuatan yang disebut dengan amal. Dari perbuatan amal keluarlah cabang-cabangnya dan disebut sebagai buah keimanan. Cabang-cabang yang dianggap sebagai buah keimanan itu harus dilandasi dengan akidah yang kuat dan mantap. Al-Quran menetapkan bahwa berakidah kepada Allah SWT sebagai dasar yang pertama. Berakidah kepada Allah SWT berarti berakidah kepada zat yang gaib, yang maha tinggi, bebas berkehendak, maha kuasa dan layak dipatuhi dan diibadati atau diibadahi. Dalam menjalankan kehidupan, manusia harus mempunyai akidah yang mantap, baik berakidah terhadap Sang Maha Pencipta, terhadap Rasul-Rasulnya atau utusan Allah, dan juga wajib berakidah terhadap risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakidah terhadap Sang Pencipta bertujuan agar manusia tahu bahwa hidup ada yang mengatur. Berakidah kepada Rasul-Rasulnya atau Rasul Allah SWT dapat membimbing manusia agar hidup terarah, dapat menjadi suri tauladan umat manusia. Rasul-Rasul Allah SWT juga dapat membimbing manusia ke arah yang baik dan meninggalkan kezaliman, mengajak perbuatan yang halal dan meninggalkan yang haram. Berakidah kepada risalah-risalahnya bertujuan agar manusia memiliki pedoman hidup. Pedoman hidup dimuat dalam Al-Quran agar diamalkan oleh manusia sebagai undang-undang dan peraturan menempuh hidup di dunia dan di akhirat. Apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran wajib dilaksanakan, dan apa yang dilarang Allah SWT wajib ditinggalkan. Dengan adanya keyakinan ini, maka manusia mempunyai pedoman hidup dan pandangan hidup, baik dalam menjalankan kehidupan di dunia, menjalankan kehidupan di akhirat, bermasyarakat maupun bernegara. Akidah Islam merupakan elemen yang sangat penting yang harus diwujudkan secara utuh oleh setiap individu muslim, karena akidah adalah tolak ukur dalam menilai kualitas iman seseorang. Apakah ia seorang muslim sesungguhnya atau hanya muslim abangan dan setengah-setengah. Orang yang benar-benar muslim adalah orang yang mencampur adukkan akidahnya dengan keyakinan sesat. Saya ulangi, orang yang benar-benar muslim adalah yang tidak mencampur adukkan akidahnya dengan keyakinan-keyakinan sesat, tapi benar-benar lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakidah kepada Allah SWT
dalam arti yakin kepada zat yang gaib, yang maha tinggi, bebas berkehendak, maha kuasa, dan layak dipatuhi adalah ruhnya agama Islam. Bukan hanya manusia biasa yang memantapkan akidahnya pada Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul pun telah memantapkan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya berakidah kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul pun telah berakidah kepada Allah, kepada Al-Qur'an yang diturunkan dari Allah SWT. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya berakidah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taati. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami, ya Allah, dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Saudara sekalian, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari setiap rukun Islam. Ya, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar. Berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dari setiap rukun Islam. Selebihnya bersandar kepada hukum Allah, ya. Selebihnya bersandar kepada hukum Allah dan mengikutinya. Setelah berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah memantapkan keyakinan sebagai kebajikan, yaitu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintai ke jalan yang diberikan kepada Allah, ke jalan Allah, dengan cara memberikan sebagian harta kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan membebaskan orang yang tertindas, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila ia berjanji, sabar dalam kesempitan dan penderitaan. Itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Saudara, selanjutnya dapat disebut bahwa akidah seorang itu sangat dangkal jika ia hanya beriman kepada Allah saja, tanpa meyakini hari kemudian, tanpa meyakini malaikat-malaikatnya, tanpa percaya kepada kitab-kitabnya, para nabi-nabinya, dan tidak mau memberikan harta yang dicintainya di jalan Allah, dan tidak mau memberi atau memberikan bantuan kepada karib kerabatnya, tidak menghiraukan anak-anak yatim, tidak mau membantu masalah yang lain, tidak mau membantu masalah, malah mencaci orang miskin, ya. Tidak mau membebaskan orang-orang yang tertindas, dan tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak menepati janji apabila ia berjanji, tidak sabar dalam kesempitan dan penderitaan. Saudara sekalian, berakidah kepada Allah itu mencakup kepada satu, beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beriman kepada keesaan dalam rububiyah dan uluhiyahnya. Ketiga, beriman kepada Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
beriman kepada sifat-sifatnya dan yang menunjukkan secara jelas bahwa dia memiliki segala sifat sempurna sesuai ilmunya. Kemudian yang kelima, beriman kepada kesucian kesempurnaan Allah SWT dan Allah tidak memiliki kekurangan. Selanjutnya berakidah berarti bermakrifat kepada Allah SWT. Wajib beriman kepada para nabi dan para rasul, mempererat tali silaturahim, menjauhkan diri dari sifat-sifat jahat dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja dulu sementara. Insya Allah nanti kita lanjutkan.